di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang piscok dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita akan membahas usulan Anies Baswedan 10 juta cukup untuk naik haji. Padahal 10 juta rupiah per jemaah haji. Padahal DPR dan pemerintah itu sudah menetapkan akhir tahun kemarin biaya haji tahun 2024 adalah 93 juta, turun dari usulan 105 juta. 93 juta yang harus dibayarkan oleh jemaah haji itu 56 juta, ya. Dan yang sisanya 37 juta itu dibayar dari nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, ya. Jadi jamaah cukup membayar 56 juta rupiah. Loh, mahal itu. Tapi kata Anies itu nanti jamaah haji bisa 10 juta kalau dia presiden. Kenapa? Saya lihat di TikTok apa di Instagram itu, di depan orang banyak dia bilang cukup 10 juta. Ini kalau saya salah dikoreksi loh ya. Itu yang ditanggung oleh pemerintah itu biaya penerbangan, ya kan? Untuk 210.000 jamaah haji, 210.000 biaya penerbangan. Kemudian yang ditanggung lagi oleh pemerintah adalah akomodasi, termasuk kayak catering ya. Jadi Anies mengatakan biaya hotel atau penginapan ditanggung, terus catering ditanggung. Yang tidak disebutkan oleh Anies Baswedan adalah biaya penyelenggaraan haji di dalam negeri. Itu dia nggak sebut, dan yang tidak dia sebut adalah biaya visa. Ya, tapi dia hanya menyebut 3 komponen yang akan diterima, yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk meringankan biaya haji, yaitu biaya penerbangan, catering selama di Mekah dan di Madinah, dan penginapan. Tampaknya 3 komponen ini yang besar ya. Dan kalau melihat pikiran Anies Baswedan, itu dia
akan menegakkan keadilan dan tidak akan berdagang. Pemerintah tidak akan berdagang dengan rakyat. Rakyat harus disejahterakan. Kira-kira begitu ya. Tesis dasar dari Anies Baswedan. Rakyat harus bisa menikmati kedaulatannya, kemerdekaan. Buat apa merdeka kalau tidak punya tanah, terus susah hidup sendiri, hidup di tanah airnya sudah merdeka. Agak logis ya, apalagi janji-janji dia sebagai gubernur yang 23 janji itu sudah ditunaikan semua, malah ada hal yang tidak janjikan dikerjakan oleh Anies Baswedan. Tapi waktu saya bilang 10 juta itu biaya yang akan dijanjikan Anies, saya diserang oleh teman saya bersama pedagang. Itu biasa pidato politik gitu ya, janji kampanye. Dan saya tidak perlu meladeni orang itu karena juga dia kan hidup dengan media massa ya. Saya juga hidup di media massa, tapi kalau saya kan agak sedikit menyelam lebih dalam gitu ya. Tampaknya logika yang dibangun oleh Anies Baswedan itu agak masuk akal ya. 10 juta itu ya, kalau penerbangan ditanggung oleh pemerintah, Saudi Airlines itu loh. Kemudian yang bayar bukan jamaah haji, tapi BPKH mungkin ya, Badan Pengelola Keuangan Haji ya. Dan yang ditanggung lagi adalah makannya jamaah haji, cateringnya. Kan di situ biaya bisa di markup di situ, ya. Dan biaya penerbangan tuh sebenarnya kan bisa dinegosiasikan ulang. Lowong pesertanya 210 juta, masa nggak bisa kita tawar menawar dengan Saudi Airlines ya kan? Terus yang kemudian yang ditanggung lagi adalah dari menurut Anies adalah biaya penginapan hotel, dan ini harus dibikin terobosan dengan cara membangun hotel atau penginapan di Mekah. Bangladesh punya penginapan untuk jamaah haji Bangladesh. Malaysia juga punya penginapan untuk biaya haji untuk jamaah haji Malaysia. Yang aneh itu Indonesia kok nggak punya pikiran yang strategik, yang berani membangun hotel atau pemondokan jamaah haji Indonesia yang memang jumlahnya terbesar di dunia, sampai 200 sampai 210 ribu per tahun. Dan ini aneh, padahal dana abadi haji kan banyak. Dulu katanya isunya dulu dipakai infrastruktur, ada 100 triliun apa berapa itu. Harusnya kan bisa bikin hotel itu yang dekat dengan Mekah ya, dekat dengan Madinah. Itu komponen biaya haji yang besar, yang itu sebenarnya bisa memotong secara drastis anggaran atau ongkos naik haji yang harus ditanggung oleh jamaah haji. Jadi tentu kita tidak ingin lagi ada Menteri Agama 2 masuk penjara gara-gara persoalan haji. Memang ini kue yang besar, anggaran yang besar, bisa ditilap di sana di sini, bisa nitipin sanak saudara untuk berangkat tanpa bayar, karena memang kekuasaan memungkinkan anggota keluarga itu naik haji. Ya siapa? Ya 2 Menteri Agama itu yang naik haji. Dan kita harus memastikan di zaman Anies Baswedan itu Kementerian Agama itu harus bersih dari korupsi, bersih dari gratifikasi, bersih dari nepotisme, bersih dari apalagi kolusi, ya KKN. Dan ini haruslah bisa dibersihkan oleh pemerintahan baru Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat, tukang piscok dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kita doakan semoga Allah memberikan satu titipan kekuasaan kepada Anies Baswedan dan Caimin. Insya Allah. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 aja. syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Madrasah Pesantren Jolali. Oke, saat ini pemasangan ban-banan atau genteng yang membentuk itu sementara baru satu baris. Ada Pak Erik, Pak Hasan. Guys. Nah, Erik, berarti gua budi hijau dong. Ya. Iya. Ntar aku kerek ya. Ini ketinggian 4,5 kali 2, 9 meter tambah 2 meter, kisaran 11 meter. Nah, Pak Hasan dan Erik. Saat ini pukul 10 ya.